Tapi ngomong-ngomong nih soal kompak yang berikut ini nih fix banget nih ya. Kayaknya udah gak kompak lagi ya. Udah sama-sama katanya sih ngaku pisah. Siapa lagi kalau bukan sejol yang super ngehits banget yang hobinya cuci piring. Ada Lucky Hakim dan juga Tiara Dewi. Aduh, padahal nih mereka pasangan favorit aku loh pemirsa. Kompak sama-sama nih mereka berdua gitu kan. Ya, yang satu lagi main ular, yang satu lagi ngapain gitu. Gemes Disupport ya. juga. Iya, gemes Ya bawaannya. Allah. Kenapa kok harus bisa pisah ini? Kenapa? Iya. Ada prahara apakah di Dan sana? kabarnya ini Lucky Hakim ini sudah melayangkan gugatannya ya. Nah kita mau lihat juga nih kayak gimana, sedih nggak ya Tiara Dewi? Pasti sedih lah, siapa juga sih yang kepengen pisah ya nggak sih? Mungkin nggak nyaman Tapi kenapa jadi kali kamu ya. yang sedih kayaknya? Aku nggak tahu kenapa jadi kayak yang kasihan gitu sama Lucky Hakimnya. Mungkin dia nggak nyaman sama gimmick-gimmicknya Tiara Dewi gitu, atau mungkin juga Tiara Dewi yang kebalikan gitu, yang Lucky Hakimnya diem-diem aja gitu sama dia. Lucky Hakimnya Tiara Dewinya dong. Oh, Tiara Dewinya ya? Kayak gimana sih gimmick-gimmicknya tuh? Aku nggak bisa. Aku nggak bisa ya? gitu. Oh, yang jago Ovi sih yang bisa Tapi niruin. yang bisa, aku nggak bisa niruin dia. Aduh. Udahlah, kita lihat aja ya kayak gimana ya. Pemirsa, pokoknya jangan kemana-mana, ini dia selengkapnya untuk Anda deh. Sudahkah selama ini setelah sekian lama kita telah Mengaku sama-sama egois, sulit saling mengalah hingga tak bisa menyatukan anak masing-masing. Lucky Hakim akhirnya memutuskan untuk menggugat cerai istrinya Tiara Dewi. Meski Lucky mengaku masih tersisa segunung rasa sayang, tapi rasa itu tak bisa membahagiakan dirinya dan sang istri sebagai sepasang suami istri. Kayaknya kita tidak cukup sayang deh lama-lama untuk mau merebahkan keegoan kita sedikit gitu. Enggak, sama-sama nggak mau. Saya juga nunggu, dia nggak mau berkorban. Tiara juga nunggu saya itu. Ya udahlah, tapi sebagai kepala rumah tangga kemarin, tentu itu kesalahan ada pada saya gitu. Saya tidak bisa berhasil membimbing dengan baik. Namanya istri itu kan apa kata suaminya kan gitu. Jadi kalau suaminya berkata istrinya tidak menuruti, ya berarti sudah saatnya tidak suami istrian lagi kan gitu loh. Jadi istri itu kan biar bagaimanapun kan nurut sama suami. Saya tidak berhasil membuat itu sebabnya saya suami yang gagal. Makanya saya minta maaf pada siapapun yang tersakiti, tentu di sini mungkin Tiara dan keluarga. Jauh sebelum gugatan cerai dilayangkan Lucky, isyarat jika keduanya tidak cocok sebagai suami istri sudah terlihat sejak Maret 2017 silam. Lucky yang gemar koleksi hewan liar, sementara Tiara yang bergaya sosialita dengan setumpuk kegemarannya mengkoleksi barang-barang mewah, kerap sulit sejalan harmonis. Sebenarnya enggak, karena hobi saya juga kan. Sekarang mau aku batasin. Iya, tapi maksudnya hobi saya tuh nggak yang sampai saya tuh pergi kemana demi hobi. Dulu sering misalnya ada acara di mana di luar kota, di mana saya ikutin kemana-mana. Kalau sekarang udah enggak. Tapi memang di rumah tuh saya kan betah gitu di rumah. Banget. Saya betah banget di rumah. Nah, Tiara tuh ngerasa bahwa banyak waktu yang saya habiskan untuk itu gitu. Lah, saya bilang, mendingan mana kamu punya suami yang duduk di rumah diem seharian dengan urusannya, atau di luar gitu. Kalau di luar kan saya kerja dan staff saya juga ada, asisten pribadi saya juga ada, dan itu ada agenda DPR apa, dan dia tahu, jadi saya nggak keluyuran gitu. Juga sih, cuma kan aku 75 juta per bulan, aku nggak bisa senang-senang, aku nggak bisa jalan-jalan ke luar negeri, aku nggak bisa liburan bareng anak-anak aku nggak bisa. Ya udah, pokoknya kamu, karena memang sekarang kamu hura-hura itu karena memang nggak ada pikiran beban, jadi kamu ngeluarin uang enak aja, belanja nggak penting gitu. Lebih baik kamu kayak gitu, nyicil apartemen yang 75 juta per bulan. Tapi ada ini. Dan terus saya lihat berapa sih budgetmu buat ini, buat HHI, dia ngasih tahu sekian. Oh, saya pikir itu kalau dipotong 75 juta kan dia akan menjadi, bukan berarti jadi nggak bisa nge-mall atau apa, tetap. Tapi dengan adanya itu dia membuat bahwa bulan ini kamu belum bayar loh, saya bisa gitu. Kamu juga banyak ya. Iya, maksud saya tetap dimaksimalkan untuk investasi. Kita masih bisa makan di luar, masih bisa beli hal yang kita mau beli. Saya nggak bisa melarang secara langsung karena memang Tiara juga cari uang sendiri ya, dan kita udah berjanji sebenarnya nggak akan membatasi satu sama lain, tapi saya boleh menasehati kan gitu loh. Paling sekarang saya dorong Tiara untuk ngambil properti lagi yang memang di luar budgetnya dia, dicicil. Mengontrol keekonomian aku tuh memang ke jalan yang bagus. Padahal kan Mas juga kalau misalnya mengontrol uang aku juga, Mas juga nggak ada manfaatnya, karena memang aku pakai pranikah sama Mas tuh kan nggak ada
aku nih Tiara kaya aku dapat enggak gitu juga, karena memang udah ada perjanjian pranikah itu. Cuma memang Mas tuh lebih menyayangkan kamu itu kalau misalnya ada uang daripada untuk hal yang nggak penting, lebih baik kayaknya kamu harus ini deh, biar kamu mikir kamu cicil apartemen. Kayak aku nggak mau, aku mau seneng-seneng, aku mau jalan-jalan, aku nggak mau. Jadi Mas tuh nih kayaknya nih orang ini harus dikasih beban nih supaya dia mikir. Kenapa aku tuh nggak pernah mikir gitu kan. Maka wajar jika perjanjian pranikah itu kerap dituding sebagai skenario awal nikah kontrak. Alhamdulillah dulu kita melakukan perjanjian pranikah yang mana itu menjadi cikal bakal gosip yang beredar selama ini kawin kontrak. Karena perjanjian pranikah itu sebenarnya sudah ada lah di Indonesia itu, cuman nggak lazim gitu, apalagi dipublikasikan gitu. Jadi itu seolah-olah bahwa tuh belum nikah aja udah siap-siap cerai kan gitu. Berarti ini nikah bakalan cerai, pranikah. Nah, pranikah itulah yang membuat kita digosipkan yang nggak berkesudahan gitu, kawin kontrak dan apa. Tak lagi tinggal satu atap karena beda hobi, larangan yang tak dipatuhi hingga sama-sama kukuh pada pendirian. Karena sama-sama kuat secara ekonomi, itulah akhirnya membuat bahtera keduanya terjalin singkat, hanya dalam hitungan bulan saja, sejak keduanya dipersatukan secara singkat pula pada Januari 2017 silam. Saya pamit nih dari rumah tangga ini nih, saya nyerah kan gitu loh. Saya tidak mampu. Saya masih sayang sama Tiara, tapi sayang saja tidak cukup untuk bisa membina rumah tangga, karena harus ada aksi-aksi nyata di dalamnya gitu. Kita terjang terus nih. Cinta memang ambigu, sama-sama masih sayang, sama-sama masih ada getaran rasa, tapi mengapa keduanya sulit berjalan seiring seirama? Ini keputusan yang memang tidak baik ya, tapi saya memproteksi anak-anak kami gitu. Tiara memproteksi anak Tiara, saya memproteksi anak saya. Sebenarnya anak saya semua ini.